Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang hadir pada, kuliah Zoom meeting ini, pertemuan ke-6 dan ke-7 ya, kita gabung, di minggu ini karena minggu kemarin pertemuan 6 kita diarahkan untuk mengikuti idakon yang diinstruksikan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk pertemuan 6 ini, jadi teman-teman nanti, kita akan, bahas atau kita akan share, diskusi materi tentang prososial dan agresivitas ya, di mana perilaku-perilaku ini biasanya ada di lingkungan kita ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa ini penting dibahas dalam program studi pengembangan masyarakat Islam? Karena sebagian masyarakat itu ya dipengaruhi oleh niat, perilaku, sikap-sikap individu yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Ketika, gerakan prososial ataupun gerakan menolong orang lain itu ada pada suatu wilayah, itu akan menjadikan wilayah tersebut, dalam situasi yang berbeda dengan wilayah yang tidak ada. Misalkan, jarang sekali orang yang, memiliki, sikap atau perilaku prososial. Oke, 2 materi ini akan saya bagikan di hari ini ya. Yang pertama yaitu prososial, bisa dilihat, di layar teman-teman, ya. Dalam teori prososial ya, perilaku prososial, ada 3 bahasan yang akan dikaji oleh Bu Aminah, di mana 3 bahasan ini akan, menjadi suatu, analisis diri kita bahwa kita ini telah mencapai atau dipengaruhi oleh sikap, perilaku, pikiran yang mana gitu. Yang pertama kita akan mencari tahu sejarah adanya, prososial itu dibahas di dunia ini kapan gitu ya. Waktu, kita memperkenalkan kasus Catherine itu, yang akan kita jadikan kasus dalam mata kuliah ini. Nah yang kedua, yang mempengaruhi prososial itu ada 4 nanti ya akan kita diskusikan dan, yang terakhir itu motivasi atau motif seseorang itu, melakukan, tindakan prososial. Nah, apa yang akan Anda lakukan ya ketika Anda sedang berkendara di jalan di luar kota yang sangat sepi gitu. Ketika kita berkendara itu melihat sebuah mobil yang keluar dari bahu jalan, terperosok ke dalam parit di tepi jalan. Nah, kita pun melihat ada seorang pria berdiri di samping mobil itu. Ia tampak sangat kebingungan. Saat Anda, berada di posisi itu, tetapi kita itu, harus ada tuntutan untuk segera sampai ke kota gitu ya. Sehingga, ketika kita melihat pria tua itu tampak, membutuhkan pertolongan, apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan gitu. Ini kasus yang pertama, seorang bapak tua yang berada kita temui membutuhkan kesulitan di pinggir jalan. Kasus yang kedua, Anda baru saja selesai makan siang di kafetaria. Ketika melangkah keluar, Anda melihat sebuah pemandangan yang mengagetkan. Dua orang wanita tampak sedang bertengkar hebat. Satu sama lain saling membentak dan salah satu wanita itu mendorong tubuh lawannya. Ada Anda atau kita yang menyaksikan itu pasti bertanya, sedang apa sih mereka? Masa sih mereka itu bercanda gitu. Nah, ketika melihat kasus kedua ini, apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita putuskan? Ini sama saja misalkan dalam suatu masyarakat kita menemui, problem-problem internal antara satu keluarga dengan keluarga lain. Nah, ketika kita sebagai saksi yang, tahu tentang kasus itu, apa yang akan dilakukan gitu ya.
Kasus yang ketiga, di sebuah swalayan, Anda melihat seorang anak kecil duduk di dalam kereta belanja. Anak tersebut nangis. Pernah tidak kita melihat seperti itu? Ya, kalau kita melihatnya, kemudian kita tahu bahwa anak itu sendirian, mungkin kita sering berperilaku segera mendekatinya. Tetapi ini beda ya. Di kasus ini, ada seorang wanita, mungkin ibunya, menampar dan membentak anak itu dengan berkata, "Diam, atau kamu akan menerima yang lebih buruk lagi." Nah, itu ibunya berkata seperti itu. Anda merasa kasihan kepada anak itu. Nah, apa sih yang akan dilakukan gitu? Apakah kita akan bertanya pada si ibu itu atau kita, akan membiarkannya saja gitu ya. Nah, tindakan apa gitu. Kasus keempat ini, benar-benar terjadi ya di, eee, dalam kasus prososial bahwa ternyata menjadi dewa penolong itu kadang-kadang juga bisa membawa resiko yang serius. Misalkan di negara bagian Washington ya, Washington, mobil seorang pria mengalami kerusakan. Jadi ada mobil yang mengalami kerusakan dan 3 orang tidak dikenal itu mengendarai pick up, berhenti menolong si mobil pria itu. Mereka mengantarkan pria yang mobilnya rusak itu pulang ke rumah. Cerita berikutnya, ketika sampai di rumah, pria yang tadi itu membantu si pria memasuki rumahnya, pria yang 3 tadi ya. Tetapi ada anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun dan melihat sebuah truk yang tidak dikenalnya diparkir di luar rumahnya. Anak laki-laki ini mengira bahwa para perampok sedang berusaha menyatroni rumahnya. Ia mengambil senapan semi-otomatik kaliber 0,22 dan menembaki orang-orang asing yang menolong ayahnya. Peluru menembus dada, wajah, dan bahu salah seorang di antara mereka hingga tewas. Cerita ini bisa dilihat di tulisannya Esser 1995 ya bahwa kasus ini ternyata baik kasus pertama, kedua, ketiga, keempat itu situasi ini menggambarkan 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama, seseorang yang tidak Anda kenal membutuhkan bantuan, baik si pria tua yang di tepi jalan, ataupun yang di kafetaria, ataupun yang di swalayan, dan yang terakhir yang, mobilnya rusak gitu ya, ditolong oleh 3 pria, itu sama-sama tidak dikenal. Kalau dikenal bagaimana, Bu? Kalau dikenal tuh jelas, kalau dikenal itu tidak masuk dalam kategori naluri menolongnya itu muncul karena otomatis karena sudah dikenal. Nah, ini ceritanya prososial itu lebih pada situasi, situasi menolong tetapi kondisi masyarakat tersebut yang kita perhatikan tersebut tidak kita kenal gitu. Yang kedua, kasus itu, menggambarkan bahwa kebetulan Anda berada di sana sebagai saksi atau bystander ya. Bystander tersebut dimaknai orang yang kebetulan ada di tempat kejadian dan turut menyaksikan kejadian itu. Itu secara kebetulan ya. Beda ketika kita ditelepon oleh teman kita atau seseorang, "Tolong ya, saya berada di," misalkan di kamar mandi nih terkunci, tolong. Nah, itu kan tidak kebetulan ya. Kita tidak menjadi saksi, tapi kita dimintai tolong, itu berbeda ya. Kalau ini kebetulan kita lewat, kebetulan kita tahu, kebetulan kita berada di, masyarakat tertentu gitu. Nah, psikologi sosial mengkonsentrasikan diri ya. Jadi teorinya lebih pada faktor-faktor yang menentukan apakah bantuan akan diulurkan atau tidak diulurkan. Jadi, kita ya, itu pada titik di mana, kita itu akan berperilaku seperti apa. Kita itu akan menolong atau kan kita akan mengabaikannya, ataukah kita akan meninggalkannya, seperti itu.
Jadi prososial di sini diartikan ya sebagai tindakan yang menguntungkan, jelas bukan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, tetapi tidak memberikan keuntungan yang jelas gitu ya. Mungkin ini, dari perspektif teori psikologi sosial keuntungannya, lebih keuntungan yang nyata gitu yang bisa dilihat. Kita terlepas dari, kajian agama bahwa ya menolong itu kan untungnya jelas, apa ya, dicatat gitu oleh malaikat pencatat amal kebaikan, seperti itu. Tapi di sini dalam kajian prososial, dari kacamata psikologi ini bahwa tindakan prososial ini jelas tidak menguntungkan bagi diri seseorang yang melakukan pertolongan, menguntungkan orang lain gitu ya. Dan kadang-kadang justru dapat menimbulkan resiko, ini pengertiannya. Jadi, ya indikatornya menguntungkan orang lain, tidak memberikan keuntungan bagi diri sendiri, bahkan ada beberapa yang menimbulkan resiko seperti kasus, anak kecil gitu yang menembak para penolong ayahnya karena memang tidak dikenal, seperti itu. Ini, jadi kalau kita review ya, kita bahas, kita bawa ke, jurusan gitu atau ke prodi pengembangan masyarakat Islam bahwa, tindakan-tindakan dalam pemberdayaan masyarakat akan dipengaruhi oleh, perilaku, niat, naluri seorang pengembang masyarakat dalam bersikap, bertindak ketika melihat lingkungannya yang sudah tidak mungkin tidak, kondusif lagi, harus segera ditolong, harus segera diberi, apa itu, semangat, segera disadarkan, segera ambil alih, misalkan seperti itu ya, diambil alih untuk diintervensi dalam, pemberdayaan, dalam program-program yang bisa menguntungkan masyarakat itu sendiri. Walaupun secara individu itu tidak menguntungkan diri kita, sebagai seseorang yang secara naluri, secara psikologis kita ingin merubah masyarakat itu, ingin bermanfaat bagi masyarakat itu. Kalau secara psikologis kita tidak memiliki jiwa prososial gitu ya, tentunya masyarakat itu akan terabaikan. Jadi mirip seperti kasus psikologi klinis gitu ya. Satu orang kalau butuh pertolongan tapi kita abai sebagai bystander, sebagai saksi dalam, kondisi yang butuh pertolongan itu, maka orang tersebut tidak akan tertolong. Begitupun masyarakat tuh. Contoh prososial ya, ini ada satu iklan yang menarik, tentang pemuda, dari Thailand, kita bisa lihat dulu di sini, bisa di-searching ya, di-download di YouTube, ini alamatnya. Jadi pemuda ini kita lihat dulu ya. Ibu ini ketergantungan ya, ketika tidak ada yang menyeberangkan. Anak ini selalu dikasih uang, bahkan uang ini sangat lebih. Nah, perilaku sederhana tetapi menguntungkan orang lain, tidak.
Ya, itu, contoh gitu bahwa, eee, perbuatan yang dilakukan oleh, seorang aktor di film ini ya, oleh aktrisnya di sini, itu menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan tidak menjadikan dia terbebani, padahal secara nyata itu tidak menguntungkan bagi dirinya, tetapi menguntungkan orang lain gitu. Ada resikonya tidak misalkan? Kalau dari kasus-kasus tadi, menyeberangkan ibunya, tentu ya resiko mesti ada. Misalkan, ketika menyeberangkan ada sesuatu yang terjadi pada dia atau pada ibunya gitu. Saat menolong anak, jalanan yang tadi, gelandangan yang sama ibunya, ada resiko. Bisa juga terjadi resiko, misalnya gitu ya, kalau kita menolong gelandangan, beberapa kasus gitu ya kalau di Indonesia, anak tersebut tidak langsung mau bersekolah gitu, resikonya semakin tergantung pada pemberian kita. Bahkan kalau di Jogja sendiri di Indonesia gitu ya, khususnya di DIY, sudah ada perda larangan memberikan uang gitu pada gelandangan atau pada anak jalanan, karena itu akan membuat si anak itu ketergantungan dan semakin betah berada di jalanan gitu. Resikonya mungkin akan terjadi seperti itu. Kemudian dia memberikan makanan pada, anjing tadi ya. Lah, itu sebenarnya tidak menguntungkan ya bagi diri dia. Lah, dia berarti tidak memakan lauk gitu ya. Lauk lauk ayam itu diberikan kepada si anjing itu. Resikonya apa? Ya resikonya mungkin kalau, kita tidak biasa dengan hewan yang bersih gitu ya, itu akan beresiko lain pada kesehatan gitu. Dan beberapa kasus, yang terakhir itu misalkan di kejadian dia, apa ya, dengan sederhananya, aliran air itu dia taruh bunga yang sudah kering. Ternyata lama-lama bunga itu menjadi segar dan dihinggapi oleh kupu-kupu. Itu suatu kebajikan yang sangat indah gitu. Itu prososial seperti itu. Jadi jiwa-jiwa yang sangat, makomnya itu mungkin sudah sangat, apa ya, tinggi gitu ya, seperti sufi gitu ya. Jadi tidak tidak memikirkan lagi, "Oh ini aku sudah tidak punya uang," apa. Jadi dia senang sekali kalau melakukan tindakan menolong tuh. Nah, ternyata para ahli psikologi sosial mulai mengkaji prososial ini pada tahun 1960 ya. Pada tahun 1960 ini, yang diawali dengan 4 tahun berikutnya ada kasus pembunuhan Catherine itu ya. Jadi pembunuhan Catherine di New York ini menjadi suatu kajian yang sampai sekarang masih diabadikan ya di buku psikologi sosial, buku kasus psikologi itu, bahwa orang-orang yang melihat itu ternyata sama sekali tidak tertarik untuk menolongnya, karena memang prososialnya itu tidak ada di sana. Pertama ya, dia jelas menjadi saksi ya, menjadi, bystander yang ada di lingkungan itu. Misalkan tidak dikenal, jelas Catherine itu tidak ada yang mengenalnya, walaupun satu apartemen kan tidak seperti di Indonesia, kita saling kenal, gitu. Kemudian yang kedua, tadi ya indikator dari prososial itu, kejadian itu, secara, kebetulan disaksikan oleh, calon penolong itu gitu, yang akan melakukan prososial. Betul, pembunuhan Catherine ini disaksikan oleh 38 orang gitu. Jadi kalau, pertama, ada yang menolong gitu untuk berkorban dan ada resiko untuk dirinya, tapi si 38 orang itu tetap melakukan pertolongan, misalkan salah satunya ya walaupun ada resiko, itu sudah masuk dalam kategori prososial, itu walaupun ada resiko. Tapi ternyata di kasus Catherine ini tidak terjadi, tuh. Yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial ya. Ada 4 faktornya, jadi bagaimana, perilaku prososial ini hadir atau terjadi gitu. Nah, yang pertama,
Bystander ya, oke. Jadi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pertolongan atau, prososial ini salah satunya itu bystander. Bystander di sini, para ahli psikologi gitu ya, memaknainya bahwa jika ada satu orang yang melihat kejadian ataupun jika ada satu orang yang berada pada kejadian, suatu kejadian yang butuh pertolongan, maka jelas tanggung jawabnya. Satu orang itulah yang harus melakukan pertolongan. Tetapi kebalikan, ya, jika banyak orang gitu, efek bystander ini mengakibatkan bystander-nya semakin banyak, diffusi tanggung jawabnya juga semakin jelas, penurunan tanggung jawab. Kalau satu orang yang menyaksikan, tanggung jawabnya kan berarti satu per satu itu ya, satu dibagi satu, ya satu gitu, jelas. Tapi kalau yang menyaksikannya itu ada 38 orang, misalkan dalam kasus Catherine ya, jelas tanggung jawabnya satu tanggung jawab dibagi 38 sehingga 0,00 berapa itu ya, gitu. Ini bystander yang mempengaruhi perilaku prososial. Dalam, faktor yang pertama ini, bystander, bahwa diffusi tanggung jawab itu akan terjadi. Berkurangnya rasa tanggung jawab seseorang untuk mengambil tindakan di dalam situasi darurat, karena memang hadirnya orang lain, hadirnya bystander lain yang kebetulan menyaksikan kasus yang sama, menyaksikan kejadian yang sama, seperti itu. Semakin banyak jumlah bystander, kemungkinan masing-masing individu untuk mengambil tindakan semakin berkurang. Nah, ini ada di handout psikologi ya, halaman 7 ini bahwa, semakin banyak, orang yang menyaksikan, tanggung jawabnya itu semakin kurang. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi, seseorang berperilaku prososial secara psikologis yaitu preokupasi. Preokupasi ini fenomena pelarian sementara dari realitas atau dari kenyataan. Misalkan saya lewat di depan orang yang kecelakaan, saya melihat, saya menyaksikan, saya memikirkan itu hal penting, tetapi saya ternyata teringat dengan PR, "Oh iya, ada janji, ini sudah jam 7, sementara saya sudah telat misalkan tinggal waktu 5 menit lagi." Akhirnya terpreokupasi ya, ada pelarian sementara dalam, otak kita, dalam pikiran kita untuk mengalihkan perhatian itu dari kejadian. Tidak akan terjadi proses penolongan, karena kita sudah mengalihkan pikiran kita pada hal-hal lain gitu. Penjelasannya ya bisa dibaca bahwa ketika seseorang berpotensi untuk menolong, terpreokupasi oleh masalah lain, kemungkinan mereka untuk membantu orang yang dibutuhkan pertolongan akan berkurang, seperti itu. Di antaranya faktor-faktornya itu kesibukan, membuat mereka tidak memperhatikan si korban ya. Kesibukan atau ada acara lain, ada janji, itu akan mempengaruhi keputusan gitu ya. Nah, ada, eksperimen gitu ya bahwa partisipan yang percaya waktu mereka itu masih banyak atau memiliki waktu yang banyak, ternyata mereka ini paling banyak berhenti dan menolong orang asing yang menurut mereka itu butuh ditolong. Misalkan orang asing itu ya, tiba-tiba jatuh, terduduk, terbatuk-batuk, eee, menge apa, mengerang-ngerang mengerang-ngerang di depan pintu gitu. Ini contoh dari, Darley dan Beston ya bahwa, eee, contoh-contoh nyata sederhana setiap hari yang dilihat oleh orang lain, kalau orang banyak waktu biasanya lebih banyak merespon apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang tiba-tiba batuk, batuk terus. Apakah kita, orang yang tidak dikenal dengan kita ada di depan kita yang batuk-batuk itu, kita akan menyapanya? Nah, orang yang sibuk yang kedua ini biasanya tidak.
tidak menyapanya, "Ah, sudahlah, aku mau melanjutkan. Ini sudah antri dari tadi, aku harus segera masuk ke antrian," misalnya gitu. Tapi orang yang memiliki banyak waktu dalam eksperimen ini, dia akan menyapanya, bahkan menolong, bahkan menawarkan, ini ya, tawaran atau perilaku prososialnya muncul gitu. Kemudian yang ketiga itu gender ya. Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial itu yang ketiga gender. Ada satu eksperimen ya, kita lihat di sini.
Ya, teman-teman, dari video, yang faktor ketiga tadi, gender, ternyata kita, bisa menyimpulkan sedikit ya bahwa, ketika, supirnya itu laki-laki dan mobilnya mogok, tidak ada satupun gitu yang menolong. Ketika diwawancara, "Kenapa tidak menolong?" Merasa tidak ahli gitu ya, tidak punya pengetahuan untuk, tentang mesin gitu, mesin mobil. Dan ternyata, berbeda kasusnya ketika yang mobilnya mogok itu seorang perempuan gitu. Walaupun tidak punya pengetahuan, ada rasa khawatir, ada, apa ya, stigma bahwa, perempuan ini kalau tidak ditolong itu nanti akan, lebih berbahaya mungkin gitu ya, akan butuh dilindungi, butuh segera ditolong gitu. Nah, ternyata perspektif-perspektif ini mempengaruhi perilaku, yang kalau di sini kan di eksperimen itu laki-laki ya, perilaku pertolongan laki-laki terhadap gender. Kita tidak tahu ketika kita melakukan eksperimen misalnya eksperimennya itu, apa itu, seorang perempuan gitu ya yang diuji misalkan, dari faktor gender, apakah dia menolong, laki-laki atau menolong perempuan. Yang diujinya itu seorang perempuan gitu. Kita tidak tahu itu bisa dicoba ya teman-teman. Ternyata yang mempengaruhi perilaku prososial selain bystander, preokupasi juga gender gitu. Walaupun realitanya kajian kesetaraan gender itu sudah, digaungkan gitu ya, sudah menjadi kajian di, wilayah akademisi juga, di masyarakat juga, sudah tidak ada problem lagi terhadap, kesetaraan gender. Tapi perasaan-perasaan, khawatir terhadap perempuan ternyata masih ada gitu. Nah, dalam slide yang saya tampilkan di sini ternyata ada perbedaan dari eksperimen tadi ya, dari tugas mahasiswa tadi, bahwa seyogyanya, seharusnya, sebaiknya gitu ya, prososial itu tetap terjadi, tidak ada hubungannya gitu ya, dengan gender, latar belakang gender, ras, pekerjaan, afiliasi politik, agama, status sosial ekonomi, pendidikan, atau status perkawinan gitu. Jadi prososial itu harusnya terlepas dari, seperti apa ya, yang digambarkan dalam slide ini gitu. Tidak boleh kita, memilih-milih ketika kita melakukan pertolongan. Nah, faktor yang keempat yang mempengaruhi, seseorang atau individu itu bisa melakukan, tindakan prososial yaitu adanya modeling. Jadi semakin banyak orang menolong, biasanya individu itu akan ngikut gitu ya, akan ngikut. Nah ini, berbeda dengan yang bystander tadi. Kalau bystander kan semakin banyak itu semakin nggak jelas tanggung jawab. Kalau yang modeling ini berbeda. Ada orang lain membantu, kita ikut terpanggil, ada magnet gitu dalam dalam emosi kita bahwa kita juga ingin ingin menolongnya. Ini, terbukti ya dari gerakan gerakan yang biasa, selama 4 tahun yang lalu sudah saya lakukan misalkan. Ketika saya membentuk, suatu komunitas D5 gitu ya, bukan saya ya, saya bersama masyarakat, kemudian bersama beberapa mahasiswa praktikan gitu. Kita waktu itu tidak punya dana sepeser pun. Ketika mau launching ya, dengan tahap penyadaran yang memang luar biasa tantangannya, kita tidak melihat itu sebagai tantangan, akhirnya kita pada titik yang dinanti-nantikan mau launching gitu. Ketika launching TBM itu, saat itu kita tidak memiliki uang dan ada modeling yang kita ciptakan. Jadi warga di sana termotivasi, terbawa arus, misalkan kita punya strategi begini di grup itu. Kebutuhan launching taman bacaan masyarakat yang akan dihadiri oleh, dinas-dinas tertentu yang ada di DIY gitu ya waktu itu. Nah, kita misalkan, melakukan list-list yang pertama kebutuhannya
air minum gitu ya. Terus yang kedua untuk konsumsi misalkan makan, lauk gitu. Kemudian untuk masak apa. Nah akhirnya kita memancing misalkan nomor satu, Bu Aminah misalkan beras 10 kilo gitu ya, minyak 5 kilo dan seterusnya. Itu ternyata list seperti itu tuh memancing orang lain untuk modeling apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh tetangga-tetangga sebelahnya. Ini cocok ya. Jadi untuk memancing atau, menjadikan orang lain tertarik dengan gerakan prososial ini, kita harus punya model dulu. Baru ketika kita model kita sudah kuat, bisa, menyemangati atau menularkan ide-idenya itu pada masyarakat lain. Misalkan contoh lain pada masa pandemi kita punya gerakan Cantelno gitu ya, berbagi, di hari Jumat. Jadi berbagi rezeki tidak akan rugi, kita kasih branding seperti itu. Ketika kita menyediakan di lapangan gitu di depan, TBMD 5 kita menyediakan satu stand yang masih kosong tapi ada media untuk nyantelin apapun. Misalkan, dimulai dari satu keluarga dia sudah nyantelin, bahan-bahan yang ada di rumah apapun, berbagi rezeki secara gratis siapapun yang boleh ngambil, ketika difoto itu ternyata menjadi, apa itu, keluarga lain itu melakukan hal yang sama, bahkan lebih gitu. Oh, ada yang ngasih gas, ada yang ngasih minyak, lauk pauk, sayuran, beras, telur, dicantelin di sana setiap hari Jumat tuh pas pandemi ya, tuh. Jadi gerakan prososial ini dipengaruhi oleh modeling itu sangat kuat gitu. Nah, kita, berlanjut pada tahap yang berikutnya yaitu ada 5 langkah gitu ya. Ada 5 langkah ketika seseorang itu akan melakukan prososial. Langkah yang pertama, kita harus memperhatikan situasi itu. Kalau kita tidak memperhatikan, tentunya kita tidak akan pada tahap berikutnya. Misalkan, cuek walaupun kita tahu, aduh itu, biarkan saja misalkan ada dalam masa pandemi itu, ada tetangga-tetangga yang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, kita tidak perhatikan situasi itu, kita cuek, kita enjoy dengan keadaan kita sendiri misalnya. Kalau di masyarakat itu tidak akan terjadi gerakan prososial itu ya. Kalau nomor satu sudah terpenuhi, kita langkah ke yang 2 bahwa kita menginterpretasikan situasi itu darurat. Kita tahu pada masa pandemi itu orang yang tidak bisa makan itu, penting itu situasinya, tapi kita menganggap, biarkan saja dia tidak bisa makan gitu, kan dia sudah punya jalan, sudah punya akal gitu untuk mencari, makanan. Kita tidak menganggap itu situasi darurat, makanya tidak akan terjadi pada tahap, selanjutnya. Jika kita sudah menginterpretasikan bahwa itu situasi darurat, nah kita pada langkah yang ketiga, kita merasa tanggung jawab tidak sih untuk menolong gitu. Sudah menyaksikannya, oh ternyata banyak sekali ya orang-orang yang tidak bisa bekerja masa pandemi. Hotel-hotel pada tutup, catering-catering juga pada tutup, akhirnya wisata-wisata, kemudian orang yang bekerja di kantor semuanya berada di rumah. Situasinya darurat, ada yang tidak bisa makan. Nah, pada tahap 3 ini kita menganggap itu tanggung jawab kita bukan. Kalau kita menganggap itu tanggung jawab kita akan melakukan pada proses selanjutnya. Tapi kalau kita tidak menganggapnya, kenapa sih kita bingung-bingung misalkan ngurusin kebutuhan orang lain, kita aja susah gitu, kan sudah ada pemerintah, misalnya seperti itu. Tentunya tidak akan terjadi perilaku prososial dalam jiwa kita. Nah, kalau sudah tanggung jawab ya, kita kembali lagi ke sini, kita akan pada tahap yang keempat. Kita punya pengetahuan, punya kecakapan ya untuk memberikan pertolongan. Kalau kita sudah punya mungkin pengalaman atau ide-ide besar, kita diskusi dengan lingkungan. Nah, yuk kita diskusikan yuk gimana ya caranya ya. Karena dari beberapa, kondisi misalkan kita ingin menolong seorang dengan memberikan beras misalkan, tapi keluarga itu menolaknya. Bisa terjadi seperti itu. Akhirnya kan ada pengetahuan untuk pendataan, pengetahuan untuk berdiskusi dengan forum, dengan forum yang ada di tokoh-tokoh yang ada di masyarakat misalnya. Kalau tidak didiskusikan khawatirnya salah terima.
kita memberikan sesuatu, kita punya gerakan tertentu, tapi orang yang dikasihnya itu misalkan merasa tidak dihormati dan lain sebagainya ya. Kalau tahap yang keempat ini sudah dilakukan, sudah ada, maka pada tahap pemutusan. Memutuskan untuk dibantu, bantunya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil diskusi. Ya, ini misalkan langkah-langkah prososial yang terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Nah, yang terakhir motivasi prososial ya, motivasinya gitu. Secara teori ada 4 teori. Teori yang pertama empati, altruism, hipotesis ya, bahwa empati seseorang itu untuk terbangkitkan gitu. Orang yang ingin menolong, memberikan pertolongan itu ternyata semata-mata karena korban membutuhkannya dan karena perbuatan itu membuatnya merasa puas atau senang, ya motivasinya. Jadi walaupun itu merugikan dia atau hartanya dia berkurang atau masa pandemi dia tetap, apa itu, harus berkerumun gitu, harus ketemu dengan orang banyak, tapi dia tetap menjaga protokol kesehatan karena dia merasa puas. Kita lihat ya selama pandemi ini banyak gerakan-gerakan selain Santelno, ada gerakan jahit, masker gratis, pembagian masker gratis, itu membuat senang. Nah, ketika rasa puas, rasa senang ini sudah terpenuhi, itu masuk di teori pertama. Motifnya itu untuk kepuasan, kesenangan batinnya, bahwa empati dia itu menjadi bangkit, gitu, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Kan ada juga yang sebaliknya, tidak bangkit sedikit pun walaupun orang lain butuh pertolongan, ya karena empatinya itu tidak ini, tidak terasah gitu ya. Itu ya. Yang kedua, teori negatif state relief model. Jadi, perasaan-perasaan negatif itu akan berkurang ketika seseorang itu sudah melakukan pertolongan. Jadi, seorang akan sadar, "Aku akan melakukan pertolongan untuk mengurangi rasa, apa ya, rasa negatif, perasaan kacau pada dirinya," gitu. Dia akan membuat dirinya lebih baik ketika dia sudah melakukan pertolongan. Ini banyak dialami ya, sebenarnya ini bentuk terapi diri sendiri ketika kita merasa bingung, ketika kita merasa bahwa kita ini sudah tidak berguna lagi untuk orang lain. Tapi perasaan-perasaan itu bisa dikurangi, bisa dihapus dengan keterlibatannya mengurangi, masalah dari orang lain gitu ya. Selanjutnya yang ketiga dulu di sini empati ya. Empati, joy hipnotis itu. Situasinya menimbulkan keinginan untuk bertindak dan untuk memberikan efek positif pada korbannya. Jadi, orang memberikan pertolongan di sini untuk dapat melakukan aktivitas yang menghasilkan kesuksesan yang membuat sang penolong merasa puas. Sambil mirip ini dengan yang pertama tadi ya. Nah, kalau yang keempat, genetik determinism ya, model genetik determinism model, keinginan tak sadar untuk membantu itu timbul gitu ya, karena, si penolong ini yang melakukan prososial ini menganggap tidak sadar bahwa, "Kok ini kasusnya sama ya dengan aku? Kok yang dirasakan dia itu sama?" Gitu. Misalkan Eee, ketika ada orang, saya sering melakukan ini ya, misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan, seorang ibu, baru melahirkan, ada tetangganya yang, melahirkan juga, mengalami kesulitan. Anaknya di ini ya, masuk di inkubator itu, membutuhkan ASI sementara ibunya itu tidak keluar ASI. Akhirnya mintalah misalkan donor ASI. Nah, orang itu tersentuh secara tidak sadar banyak yang memberikan donor ASI itu karena merasakan senasib, merasakan bahwa, "Aduh gimana ya kalau itu terjadi pada diriku." Nah akhirnya memberikan, ASI secara cuma-cuma seperti itu. Itu misalkan contoh yang, motif yang keempat ini ya. Oke teman-teman sampai di sini bahwa, prososial itu bisa menjadi,
ukuran atau indikator bahwa seorang pengembang masyarakat itu bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang menurut dirinya itu tidak hanya menguntungkan dirinya, tapi kalau bisa menguntungkan masyarakat, menguntungkan orang lain, tidak diukur dari seberapa besar, misalkan nilainya, jumlahnya gitu ya, kuantitasnya, tapi yang terukur itu seberapa banyak manfaatnya, seberapa bagus dampaknya untuk orang lain, untuk lingkungan, dan tentunya prososial ini, apa yang dibicarakan, kita di awal tadi itu menjadi suatu titik bahwa jiwa-jiwa yang memiliki, sifat atau karakter emosi empati yang bagus itu akan memberikan kenyamanan dalam lingkungannya, dan ini menjadi modal utama ketika kita mendekati masyarakat. Kalau kita mampu memiliki jiwa prososial, kita akan dengan lancar gitu ya, salah satu indikatornya itu lancar atau mudah dalam, mengambil hati atau dalam pemberdayaan, seperti itu. Sampai di sini teman-teman untuk pertemuan ke-6. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditaruh atau di kolom ini ya, di kolom komen. Saya akan lanjut ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini kita akan bicara tentang agresivitas ya. Ya, agresivitas teman-teman, kita akan bicara tentang agresi. Agresi gitu, agresi itu secara, apa itu, pengertian dasarnya perilaku, perilaku baik fisik maupun psikis gitu ya, bertujuan atau tanpa tujuan merugikan, melukai orang lain gitu ya. Jadi menyakiti makhluk hidup lain itu agresi. Perilakunya baik fisik maupun psikis, bertujuan, tanpa tujuan, itu merugikan orang lain, orang di luar dirinya, itu agresi. Agresivitas menurut Baron and Birney ya, tokoh dari psikologi sosial bahwa agresivitas itu dorongan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dorongan dasar. Baik manusia ataupun hewan, dorongan dasar tersebut dengan tujuan yang mengakibatkan menyakiti badan atau melukai orang lain. Tuh, ini kalau yang menurut Baron Birni ini punya tujuan untuk menyakiti. Kalau pengertian dasarnya baik punya tujuan ataupun tanpa tujuan, tapi itu menyakiti orang lain seperti itu. Kemudian agresi pada anak ya, kita akan tahu bahwa, ada beberapa penelitian yang dikerjakan gitu ya, selama 14 tahun kepada 2.900 bayi yang baru lahir, tuh. Selama itu bayi tersebut mohon maaf, dicek tingkah lakunya gitu selama 14 tahun ya, ini lumayan lama gitu. Ternyata ada suatu temuan bahwa semakin lama bayi disusui, maka semakin jarang juga kasus kesehatan mental terjadi pada anak atau pada individu. Beruntung sekali ya kita ya, orang tua kita dulu, orang tua saya mungkin ya, kalau orang tua teman-teman kan masih muda, belum mengenal yang namanya susu formula. Jadi, eee pure full gitu, kita diberi ASI gitu. Nah, ASI ini ternyata mengurangi resiko kesehatan mental pada individu atau pada anak, tuh. Penelitian ini dilakukan kepada 2.900 anak. Nah, kasus-kasus kecemasan, anxiety ya, depresi psikosomatis atau dalam bahasa, kitanya itu sehat tapi merasa sakit ya, psikosomatis, autis, agresif, dan sosial problem yang lainnya akan berkurang ketika bayi disusui lebih lama gitu. Jadi sangat penting ya untuk, kepribadian, untuk mental yang sehat, ASI itu diberikan full gitu kalau dalam, eee
apa ya, kebiasaan gitu ya, kebiasaan itu ASI full 6 bulan, tapi bisa juga sampai 2 tahun seperti itu. Nah, itu ternyata mempengaruhi, mental dari si bayi ini dari penelitian ya. Kemudian yang kedua, selain bayi, agresi itu bisa terjadi pada remaja gitu. Karena remaja itu ternyata usia yang bermasalah. Jadi penyesuaian remaja itu ya, penyesuaian dari anak menuju remaja, kemudian dari remaja nanti akan menjadi remaja, akhir remaja menjadi dewasa, itu ternyata banyak penyesuaian. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilalui dan itu membuat anak tersebut bisa terkena masalah gitu. Dengan catatan beberapa anak tersebut biasanya punya variabel lain, ada yang keluarganya berantakan, ada yang tidak punya sekolah, ada yang, terlalu berat menanggung ujian atau beban dari sekolah, ada yang tidak punya teman, ada yang mendapat ejekan dari temannya dan seperti itu. Itu masa-masa remaja biasanya ditemui gitu ya. Punya masalah, kemudian dihadapkan pada banyak persoalan, penyesuaian dengan tugas-tugas, misalnya tugas-tugas kepribadian, kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan pendidikannya. Kemudian remaja di sini juga cenderung menghadapi sesuatu secara emosional gitu ya, maklum karena kan belum punya pengalaman gitu. Semua hal yang terjadi pada dirinya itu sesuatu yang baru ya. Itu remaja gitu ya. Kemudian tidak terpenuhinya tuntutan gejolak energinya. Jadi banyak sekali remaja yang meluapkan kelebihan energinya itu ke arah yang negatif gitu. Sehingga akan terjadi agresi, merugikan lingkungan, merugikan orang lain, menyakiti lingkungan, menyakiti orang lain. Karena itu, karena apa? Karena ada energi-energi yang tidak diberikan gitu ya, tidak dia keluarkan secara positif, tidak ada medianya gitu. Nah misalkan, kita tahu ya kalau, melihat anak-anak, yang remaja misalkan, usia, 14 tahun, usia 15 gitu ya, mereka masih dilarang untuk memegang kendaraan. Nah karena nanti energinya itu terluapkan lewat itu dan itu akan membahayakan orang lain gitu. Berbeda ya ketika, eee, si remaja itu pada masa remajanya itu dia mendapatkan segala sesuatu yang, dibutuhkannya, ketika gejolak energinya juga ada medianya, si orang tuanya misalkan, memberikan dia satu media untuk bisa ikut klub gitu dari, tim basket misalkan, kemudian mengikuti lomba-lomba, kemudian diperbolehkan untuk, ngaji di mana, diperbolehkan untuk berteman gitu dengan catatan pengawasan orang tua, itu biasanya energinya, mengalir lewat komunitas-komunitas itu. Tetapi jika terlalu banyak larangan, biasanya energinya itu, eee, mengarah ke energi negatif ya. Nah, agresi pada remaja. Agresivitas di masyarakat ya, heeh, tadi di anak, di remaja, dan di masyarakat. Kalau di masyarakat itu misalkan ini dari beberapa kasus di sini eee, di 3 negara ya di Amerika, terdapat 6.021, 141 kriminalitas dengan kekerasan selama 1 tahun terakhir, itu tahun 94 ya. 140.930 itu kasus perkosaan, 657.557 itu penyerangan yang menyebabkan cedera pada korban. Ya, ternyata lebih dari satu kasus perkosaan terjadi setiap 5 menit dan satu kasus penyerangan setiap 28 detik. Itu kasus kriminal di masyarakat. Bagaimana dengan di Indonesia ya? Kalau di Indonesia update data seperti ini biasanya, kita, punya data dari teman-teman aktivis ya, aktivis perempuan, aktivis pembela HAM gitu, yang memang, konsen pada riset, pada advokasi, pendampingan kasus-kasus kriminalitas terhadap, perempuan, seperti itu. Karena kan yang menjadi korban di sini kalau pemerkosaan itu, yaitu perempuan gitu.
Nah, kalau penyerangan di sini, terjadi ternyata itu karena, kalau di Indonesia itu bisa terjadi karena memang kebutuhan-kebutuhan psikis dari si penyerang itu. Nah, di sini bisa kita bayangkan ya kalau setiap 5 menit itu terjadi pada tahun 94 itu, apa sih yang terjadi, gejolak apa sebenarnya yang ada di, mental gitu ya, kesehatan mentalnya itu seperti apa gitu di masyarakat Amerika ini. Dan yang kedua di Bosnia ya, di Bosnia ini puluhan ribu penduduk sipil terbunuh. Banyak di antara mereka menjadi bagian, kebijakan pembersihan etnis itu ya, yang dilakukan secara sadar gitu. Jadi ada beberapa kasus di Bosnia ini yang memang merugikan etnis-etnis tertentu yang secara massal itu dibunuh gitu. Nah ini juga agresivitas karena menyakiti etnis tertentu, menyakiti orang-orang tertentu, bahkan sampai membunuhnya. Agresivitas di Somalia ya, di Somalia sini, pertikaian yang berkepanjangan di antara para panglima perang selama tahun 90-an menyebabkan kematian pada 500.000 orang di negara yang sibuk berperang dan dilanda kelaparan itu. Ya, ini sebenarnya, bisa kita, apa ya, pelajari bahwa agresivitas itu kalau kita bawa ke Indonesia, kita bisa menganalisisnya dari kasus-kasus, kerumunan, kekerasan yang dilakukan secara berjamaah gitu ya misalkan. Apa ya kira-kira ya itu, coba kita bisa cari tahu misalkan agresivitas yang menyakiti etnis-etnis tertentu, agama tertentu, misalkan memojokkan kelompok-kelompok tertentu, yang memojokkan, lingkungan tertentu. Lah itu bisa kategori agresivitas di masyarakat. Teman-teman bisa mencari contoh atau menyimpulkannya sendiri, karena banyak sekali ya, kita mendengar ada, komunitas-komunitas tertentu memang yang misalkan tidak, eee tidak apa ya, tidak mematuhi, aturan gitu, kemudian ada, cemooh, karena agresivitas ini kan perilaku perbuatan baik secara fisik maupun psikis yang ditujukan untuk orang lain, kelompok tertentu itu. Cemoohan, ejekan, itu juga termasuk agresivitas. Mengapa sih ada agresi gitu ya? Ternyata ada teori insting gitu. Pandangan yang menyatakan bahwa agresi itu berakar pada kecenderungan bawaan, ada bawaannya gitu ya, yang bersifat universal di kalangan anggota spesies tertentu. Ini menurut insting dari psikologi sosial bahwa agresi semata-mata karena tindakan itu merupakan bagian dari sifat manusia, manusiawi gitu. Di tiap diri individu itu ada teori instingnya. Instingnya itu jadi dia ingin, melakukan kekerasan, ingin melampiaskan emosinya, ingin, secara sadar instingnya itu secara baik sadar maupun tidak sadar yaitu apa ya, ingin, menyakiti gitu, ingin ingin menang, ingin, berbeda dengan orang lain dengan cara yang misalkan sangat agresif gitu. Nah, banyak ahli psikologi sosial yang meragukannya gitu ya sebenarnya, tentang, penjelasan-penjelasan ini. Makanya butuh penelitian atau riset yang lebih, valid gitu. Nah, Lawrence dan Sigmund Freud ya, mengatakan bahwa perbedaan insiden agresi yang sangat besar menunjukkan bahwa perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kultural gitu. Ada, perilaku agresi itu yang dipengaruhi oleh sosial dan kultural. Saya sepakat ya dengan ini. Kultur atau culture di beberapa negara, kebijakan di beberapa negara, aturan-aturan di beberapa daerah itu sangat mempengaruhi terjadinya insting warganya dalam, berperilaku. Mau dia melakukan agresif atau dia lebih bijak, lebih bisa, pikirannya
sehingga tidak berperilaku untuk melakukan kekerasan gitu. Yang kedua, selain teori insting tadi, teori-teori biologi. Jadi, kenapa sih, agresi itu ada? Karena ada teori psikologi yang, dikatakan oleh, Frisda ya, dan De Paul di sini, Van Suzen dan Frisda dan De Paul tahun 94. Dia melakukan suatu penelitian, dengan kasus bahwa ada kelompok perempuan transseksual ya, tahu kan transseksual itu perempuan yang memutuskan untuk mengubah gendernya dari perempuan kepada laki-laki. Nah, perempuan-perempuan ini yang ingin merubah, apa ya, ketertarikan seksualnya gitu menjadi laki-laki, mereka diberikan hormon seks laki-laki, gitu. Namanya hormon, testosteron ya, testosteron. Teman-teman mesti sudah paham ya cara biologi, hormon itu diberikan disuntikan gitu dalam dosis besar secara reguler, secara teratur, baik melalui suntikan ataupun secara oral atau langsung. Nah ini. Nah, ketika sudah, dilakukan, suntikan itu, kecenderungan yang lebih tinggi untuk cepat marah setelah menerima hormon itu ternyata ada gitu ya. Misalkan di sini kita lihat, dari kuesioner ini diminta, perempuan-perempuan tadi yang seksual tadi diminta untuk mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat agresi terbuka. Jadi mereka garap kuesioner ngisi secara terbuka. Dikerjakan sebelum wanita itu disuntikan hormon laki-laki, itu ya. Dan diulangi secara terus-menerus. 3 bulan kemudian, mereka itu diisi lagi hormonnya, kemudian diuji coba lagi, gitu. Ketika sudah disuntikan hormon laki-laki gitu ya, ternyata sorry saya kebuka, ternyata, respon dari kuesioner itu, respon agresinya itu meningkat gitu. Ya itu secara biologi ternyata kalau dari, tulisan ini ya dikatakan bahwa laki-laki itu memiliki hormon yang untuk agresi lebih lebih banyak gitu dibanding dengan perempuan secara biologi gitu ya. Tapi ini boleh diteliti lagi loh, karena ini kan tahun 94 ya, kita tahu di sini tahun 94. Yang ketiga, teori-teori dorongan, motif untuk menyakiti orang lain ya. Teori-teori ini menyatakan bahwa agresi berasal pada kondisi eksternal yang membangkitkan seseorang itu untuk menyakiti orang lain, ya. Teori di sini yang paling terkenal itu frustasi agresi. Jadi orang itu terbangkitkan untuk menyakiti orang lain tuh karena ada frustasi gitu ya. Frustasi gitu, frustasi dalam jiwanya, dalam dirinya, ketidaknyamanan, kegagalan, ketakutan. Nah, sehingga dia ingin menyakiti pihak lain yang menurut dia itu yang menyebabkan frustasi tersebut ya. Ini ada 3 teori, ini boleh diteliti lagi, boleh kita eksperimen sebenarnya bisa untuk menjadi wacana bahwa agresivitas yang terjadi di lingkungan masyarakat atau yang dilakukan oleh individu-individu itu kita harus paham penyebabnya apa. Kita harus paham itu dalam kategori apa gitu. Kondisi-kondisi sosial, pribadi, psikis individu yang melakukan itu harus dikaji lagi karena penyebabnya mungkin bisa saja cocok dengan teori insting, dengan teori biologi atau dengan teori, dorongan gitu. Nah, ada eksperimen ya, eksperimen di sini jadi, materi terakhir dari agresivitas bahwa gini, ketika seseorang itu ada penyeberangan gitu ya, misalkan kita di jalan lagi, apa itu, mengendarai mobil gitu, dari, kejauhan kelihatan ada, tempat menyeberang gitu. Nah, ternyata ketika sudah dieksperimen gitu, sudah dieksperimen 90% klakson itu dibunyikan ketika tidak ada yang nyebrang karena seseorang itu takut gitu ya, ada rasa
apa itu, takut menyakiti orang lain, takut tiba-tiba ada yang nyebrang gitu. Nah, itu 90% klakson dibunyikan. Kemudian yang kedua, ada yang nyebrang dengan pakaian normal, pakaiannya sopan biasa itu 89% klakson dibunyikan. Jadi lebih sedikit, orang lebih sedikit karena kalau sudah ada paham yang nyebrang dan mungkin tidak begitu, apa ya, mencuri perhatiannya, dia akhirnya pelan-pelan, klaksonnya hanya sedikit mengingatkan saja. Misalkan, "Kok nyebrangnya kok alon-alon banget?" Gitu ya, akhirnya kan diklakson gitu. Yang ketiga, orang yang nyebrang ini dengan kondisi empati. Misalkan dia, apa ya, menganggukkan kepala, mengacungkan tangan, atau seperti ini nyebrang dengan, empati. Nah, itu klakson itu ternyata, lebih sedikit, orang-orang lebih, menghargai yang ada di dalam, kendaraan itu. Karena merasa empatinya muncul dari si penyeberang itu. Jadi agresinya itu tidak akan muncul di sana, tuh. Dia akan lebih sopan terhadap orang yang sopan juga gitu. Nah, tapi yang keempat ini rada aneh juga sih ya, nyebrang dengan pakaian seksi. Dengan pakaian seksi ternyata lebih sedikit yang membunyikan klakson. Nggak tahu dari psikologi ini, eksperimen ini kok bisa bisa cocok ya, ini tidak dilakukan, riset ulang gitu, tapi boleh kita misalkan mengujinya gitu. Tapi akan bahaya juga sih kalau kita menguji ini, dengan apa ya, dengan tanpa koordinasi misalkan dengan, eee, polisi lalu lintas, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, beberapa teori, ini ada pertanyaan sebenarnya dari diskusi-diskusi sebelumnya bahwa, sadarkah orang yang berperilaku agresif? Ya tadi ya, kalau teori insting itu, jadi bisa saja dia, dengan natural dia tidak sadar gitu. Kalau secara biologi tadi, dia bisa sadar ketika dia sudah disuntikan dengan hormon, yang laki-laki tadi ya. Kemudian ada teori yang ketiga tadi, teori dorongan gitu. Dia, bisa juga sadar gitu ya, ketika melakukan agresif itu, karena terdorong untuk, balas dendam, karena dia frustasi, penyebab frustasinya ada di kelompok A, misalkan ada di orang A, dia sadar ingin melakukannya gitu. Yang kedua, sisi positif agresif itu apa gitu ya, dampak jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau saya lihat sisi positifnya itu misalkan dari demo gitu ya, dampak jangka panjang demo ini bisa saja merubah satu aturan atau satu kebijakan yang lebih baik, yang lebih pro terhadap, tuntutan dari si pendemo itu, gitu ya. Positifnya ada di sini, kalau tidak ada yang usul di negara ini, ya tidak ada yang demo misalkan, menurut saya sih, saat itu mungkin meresahkan gitu ya, meresahkan. Tetapi agresivitas di sini bisa juga diambil satu variabel, mungkin hanya beberapa gitu ya, dari variabel kekerasannya ada gitu, motif untuk, menyuarakan suara rakyat juga ada. Dalam demo ini ya, kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu kita tidak paham karena kita, ya tidak ada bukti valid gitu ya. Dari demo ini juga sebenarnya jangka panjangnya kalau menurut saya bisa merubah aturan, bisa merubah suatu suatu kebijakan gitu. Ada sih sisi dari agresif dengan catatan perilaku itu dilakukan untuk, kepentingan orang banyak gitu ya. Kenapa dibilang agresif? Ya itu ya kadang menimbulkan, menyakiti pihak lain, saling serang, saling sakit-sakitan antara pihak berwajib dengan pihak pendemo. Jadi ada unsur menyakitinya gitu. Tetapi kalau demonya itu aman, ya itu bisa tidak dalam kategori agresif. Nah, kemudian kehati-hatian lingkungan ya, misalkan sisi positif itu di sini, orang, ketika sudah tahu ada pembunuhan misalkan ya, ada tabrakan di jalan, ada pembacokan.
kalau diberitakan gitu ya akan selain menimbulkan ketakutan itu akan menimbulkan kehati-hatian lingkungan. Jadi tidak akan keluar lagi misalkan di atas jam 1 malam melewati jalan itu gitu, karena akan terjadi kasus-kasus yang, mungkin diberitakan gitu ya. Kemudian 3 bedanya agresif dan sensitif gitu ya. Ini kasusnya beda, kalau sensitif itu kan biasanya, kajiannya psikis gitu ya, dirasakan, dipendam sendiri, ada kejadian apa dia anggap itu, bisa menyakitinya atau bisa tidak, baik bagi dirinya, sensitif, adanya dirasa ya, tidak, ada tindakan untuk menyakitinya. Kalau agresif itu kan selain dirasakan, dia ada tindakannya, menyakiti orang lain seperti itu atau merugikan orang lain gitu. Kalau sensitif itu dirasakan oleh salah satu pihak, gitu. Yang keempat, solusi untuk, pelaku agresif, solusinya kita sudah tahu sendiri mungkin ya bahwa, agresif itu jika dilakukan dengan sadar, misalkan dari, kasus-kasus, geng-geng motor seperti itu solusinya kita libatkan keluarga, libatkan aparat keamanan, libatkan, misalkan, pembuat kebijakan di lingkungan tersebut. Boleh tidaknya misalkan, kerumunan-kerumunan di atas jam 10 malam, seperti itu ya solusi untuk kasus-kasus yang memang melibatkan banyak orang. Kalau kasusnya individu, jelas ya itu sangat sangat berbeda penanganannya karena tiap individu juga memiliki, masalah agresivitas itu tentunya dilatar belakangi bisa dari karena faktor kebutuhan psikologisnya yang tidak terpenuhi, karena keluarganya yang kurang perhatian atau karena dia, apa ya, merasa, aktualisasinya itu, dia diakuinya itu lewat, apa ya, bahasanya itu kelebihannya itu. Kelebihannya karena dia bisa diakui lewat, tindakannya yang, merugikan orang lain mungkin atau dia karena dia sudah sangat percaya diri sehingga dia bisa merugikan orang lain itu sudah hal biasa, makanya dia, ini solusinya harus, diingatkan langsung, kalau bisa itu dilibatkan tentu ya pelibatan keluarga gitu, dengan catatan tidak menimbulkan perilaku agresif yang lebih parah tuh. Agresivitas dalam bidang pemberdayaan masyarakat ya, misalkan ya program yang merugikan masyarakat ya, jangan salah ya kita menganggap masyarakat itu butuh program A, padahal masyarakat tidak merasa butuh ya. Bisa jadi program-program yang dianggap, mmm, oleh kita itu benar, baik, itu bisa merugikan orang lain gitu ya, masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang didiskriminasi, ya. Banyak sekali kasus-kasus misalkan, dari teman-teman yang diskriminasi itu baik secara kebijakan gitu ya, yang, secara kebijakan misalkan di PNS itu kan, berapa persen itu harus ada, menerima masyarakat dari difabel gitu ya. Jika, itu tidak dilakukan atau itu masih terjadi penolakan, itu namanya diskriminasi atau agresivitas secara psikis, secara kebijakan terhadap teman-teman difabel, seperti itu. Masih banyak contoh lain, nanti bisa dicari, didiskusikan. Terima kasih semuanya untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ini ya, Bu Aminah mohon untuk bisa, dipelajari lagi selain di ruang Zoom ini, bisa bertanya langsung nanti. Pokoknya kita tetap menjaga semangat belajarnya, di masa pandemi ini dan jangan lupa untuk pertemuan besok kita sudah masuk ke ujian tengah semester. Jika ada hal yang kurang atau yang kurang jelas silahkan tanyakan secara langsung. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.